Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabil jima'i aidon ma asyara ilaihi. Wa min adabil jima'i ben panikah satengah derih benyak-benyak tatak ramanah jima aidon hale boleh asyara apareng isyara ilaihi mareng ma biqaulihi kalaban banyak-banyak debunah Kiai Nadim wa kun mulaiban laha la tafza wa kun ban beda sambian mulaiban panikah orang seakeja laha mareng zauja la tafza'u panikah cek mata kerjet sambian. Maksudnya pada bagian ini adalah bahwa jika ada seorang suami ingin mengajak istrinya bersenggama, maka ajaklah dia bergurau dulu, ajaklah dia bermain-main kecil, jangan langsung pada acara inti. Wakun mulaiban di sini bahasanya, dan jangan buatlah dia kaget. Maka dari itu buatlah dia paham dulu apa yang diinginkan oleh sang suami. Jangan buat istri itu kaget. Wah, jangan boleh begitu, bahaya. Ya, jangan begitu. Artinya sang suami itu mengajak dengan kedipan mata atau dengan senyuman itu sudah ngerti sebenarnya istri itu, cuma dia kadang-kadang malu. Yang kedua, istri itu kadang-kadang capek, malas. Kalau sekiranya istri itu tidak malas, ya tidak malas, pasti dia mau. Cuman seorang suami itu harus tahu posisinya. Jika istri itu seharian kerja, lalu sang suami moro-moro pingin nabrak saja, ya kasihan istrinya dong. Kasihan istrinya. Jadi suami itu harus mengerti. Yang dilaknat oleh malaikat itu sampai pagi itu adalah bagi istri yang kerjanya itu tidak begitu berat dan tidak mau melayani suami itu untuk bersenggama. Itu yang dilaknat. Dan itu maksudnya. Kalau nggak ada kerjanya, suami ngajak, dia tidak mau, otomatis dia langsung dilaknat sama malaikat. Seperti itu. Jadi di sini itu jangan buat dia kaget, ya, pelan-pelan, santai, step by step bahasanya sekarang itu, pelan-pelan. Ajak dulu, bergurau, bercanda, umpama begini, itu ada cicak, nah gitu loh. Nah, itu contohnya ya. Jangan main langsung tabrak saja, jangan. Itu loh dek, itu noleh, nah gitu loh, kita berat pipinya dikit, itu kan gurau, itu enak. Nah, seperti itu. noleh, itu loh, itu ada hewan itu mana? Nah, langsung hidungnya yang suami itu tadi ditemperin. Nah, itu kan kena di sini. Nah, itu seperti itu guraunya. Itu kan enak itu. Jadi suasana itu cair antara seorang suami dengan istri. Jangan malu dan jangan segan-segan. Suami itu memuji sang istri. Dik, pipimu kok halus sih, begitu loh. Jadi istri itu senang, meskipun pipinya kasar itu. Itu pertanda suami itu perhatian. Sebagaimana Rasulullah tidak pernah memanggil namanya, dia panggilnya Humairah yang merah pipinya di sini. Ya, umpama suaminya di sini istrinya di sini kasar, tidak usah dipanggil hai kasar. Jangan kasihan.
perasaan wanita itu sangat peka sekali, sangat peka. Contoh seorang wanita itu peka, laki-laki cuma lihat saja kadang dibilang suka, padahal itu hanya cuma lewat saja. Contoh di sini ada laki-laki, umpama di sini ada yang bernama Noval umpama. Noval di sini duduk, kemudian ada wanita yang bernama Syarifah umpama. Noval saja melihat, padahal Noval itu hanya ingin memandang saja. Syarifah langsung bilang, kadang begitu. Ya, kayaknya suka sama saya. Wanita itu peka sekali, sangat peka sekali wanita itu. Nah, begitu. Jadi sang suami itu harus mengerti apa yang diinginkan seorang istri. Lanjut. Mu'anikon mubasyiron muqabbila. Mu'anikon hale akillu. Mubasyiron tor hale tatemunah kolek. Muqabbilan tor hale nyiyong. Fi wairi ainaiha idalem laina ma'rifata zawja. Fahaka maka ngala asampian wakbela ben madep sampean. Ini pada bagian ini maksudnya adalah pertama dimulai dengan memeluk, merangkul. Nah, itu biasanya wanita senang sekali itu. Istri terutama istri itu senang sekali itu dirangkul, dipeluk. Itu senang sekali istri itu. Tidak bisa dipungkiri. Mubasyiron itu ketemunya dua kulit. Kulit laki-laki dengan perempuan itu kalau ketemu hangat. Makanya seorang suami dengan istri itu kalau ketemu kulit itu pasti hangat. Terutama pada musim-musim dingin. Nah, itu kesempatan sekali untuk bertemu itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini muqabbilan, itu mencium. Nah, yang suami cium yang istri pipi kiri istri, kemudian suami istri mencium pipi kanan suami. Seperti itu. Terus seperti itu. Jadi acara itu di rumah tangga itu cair sekali. Fi wairi ainiha, dalam laina ma'rifal zauja, jangan mencium mata istri. Sebagian ulama mengatakan jika mencium mata seorang istri itu biasanya menganjurkan, biasanya itu lebih mendekati terhadap penceraian. Lebih mendekati terhadap penceraian, hanya cerai. Jadi jangan sekali-kali kalau bisa jangan mencium mata istri. Itu nanti mengakibatkan keluarga itu bercerai. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Fa akhbara maka paring khabar Ki Nadim rahimahu muka-muka belas hudaka Ki Nadim Allahu pasira Allah annahu saungkunah tining kalakuan yutlabu paneka esok pare menazauji dari laki ida arada bila akarab engki zauj aljimaa dek ajima ayyumaziha dek kutua kerja engki zauj zaujatahu mareng binina zauj wa yula'iba ban ain main engki zauj hadak ka zaujah bima kalaban permainan huwa panikah tining ma mubahun panikah inyon layaki. Jadi bergurau guyon dengan istri itu memang diperbolehkan, bahkan dianjurkan sebelum bersenggama dengan seorang istri. Mislul malami satih tining upamanah senggol-senggolan. Di sini ada namanya senggol-senggolan antara seorang suami senggol-senggol istri itu. Yang kedua wal mu'anaqatih ban memeluk atau agelu wal kublatih ban nyiong fi wairi ainiha idalem laina mata dua na zaujah idalem laina mata dua na zaujah wa amma
fiha famuadin lil firaqi kama yati, ini bahasanya ini. Wa amma bana pun tining kelakuan fiha panikah bedak idelem nyium atau alqublah famuadin panikah anak kaaki engki nyium makrifat lil firaqi mareng apesa kama akatia keterangan yati sepegal tekah engki. Jadi seorang suami jika mencium mata dua istri itu bisa mengakibatkan al-firaq, artinya perceraian bisa terjadi. Hindari mencium mata. Untuk apa cium mata? Ada yang lebih lembut pipi, kan ada di sini hidung, gitu loh. Nah, jangan mata itu tempatnya kita melihat. Masih banyak tempat yang lain untuk dibuat at-tamattu, dibuat enak oleh seorang suami. Wala ya'tiha ala waflatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'ti bantaule ajima ingki zauj ha maring zauja ala waflatin atas kopah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena debuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yuqanna je ajima ongkuan, la yuqanna je ajima ongkuan ahadukum pasera salah situnga tibing kapi ala imroatihi atas binina zau kama takoah akati online ajima al bahimatu onapa hewan liyakuna sopaja bada engki bahima bainahuma yantarana zaujani. Jadi maksudnya di sini wala ya'tihi ala waflatin, jangan ajima dalam keadaan lupa. Bagaimana maksudnya? Dalam posisi telanjang. Jangan. Sebagaimana keterangan sebelum-sebelumnya bahwa jangan pernah berjima dengan istri itu dalam posisi telanjang. Bahkan sama Nabi Muhammad SAW dianjurkan dalam satu selimut di hadis itu. Wa ammar rasuluh ban panika puna apa rasul qala adebu rasul al qiblatu tining nyium wal kalamu ban berdiskusi atau acaca wa fi riwayatin ukhra ban panikah icaritaaki dalam riwayat selain ida jamaah bila ajima ahadukum pasirah salah situnga tibin kapi fala yatajarrada, maka ci abeng kang ngulus engki ahad tajarradal farasi de abeng kangah jeren atau akatiyah abeng kangah jeren. Nah, di sini yang tidak boleh. Nah, kuda kalau kawin itu tidak pakai baju, asal loncat saja, jangan seperti ini. Itu kuda. Masa manusia sama dengan kuda? Kan seperti itu. Kemudian ada beberapa wakilah bahwa ada titik-titik tertentu bagi seorang istri itu, di mana titik-titik tertentu itu untuk bisa diketahui agar wanita atau istri itu bisa mendapatkan anti klimaks namanya itu. Begitu juga seorang sang suami. Siapa yang perlu tahu? Itu calon-calon yang akan sebentar lagi mau menikah, yang sudah dewasa-dewasa ini. Itu harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena dalam kitab Qurratun Uyun itu sudah dibahas dari 0 sampai angka 100. Jadi sudah lengkap di sini. Itulah enaknya kalau belajar kitab Qurratun Uyun. Lebih-lebih sudah paham dan memahami betul isi Qurratun Uyun, semuanya tinggal pakai saja, tinggal mempraktekkan saja nanti ketika sudah mau menikah. Itulah enaknya kita Qurratun Uyun. Ayil himari tekesa akatia hemar wal yuqaddim ban bicek, maka ada ingki ahad
at-talattufah mareng merayu. Rayuan tapi bukan rayuan gombal loh ya. Karena ini suami istri, beda dengan yang masih bujang atau yang masih perawan. Itu rayuan gombal. Kadang sekarang itu begini. Kadang wanita, terutama wanita itu cepat kena hatinya gara-gara rayuan gombal ini. Contoh, dengerin lagu bagai bintang di langit, kan seperti itu. Hanya satu yang bercahaya, kan gitu. Itu lagunya Pak Haji Roma Irama, ditiru sama anak muda. Itu bagus. Coba lagu-lagu yang lain, Merah Santika, itu juga tiru. Lagu judi, ya, berarti tidak boleh main judi. Itulah pesan moral. Lagu tapi isinya pesan moral. Bagus seperti itu. Bukan lagu yang iwak peye itu kan tidak ada tujuannya, tidak ada pesan moralnya di situ. Carilah lagu-lagu yang di dalam ada isi pesan moral, itu yang sangat bagus. Yang kedua, wal kalamah, itu berbahasa dengan istri, ngobrol dengan istri. Belanjamu kurang apa tidak? Pasti jawabannya kurang. Kenapa kok kurang? Karena istri itu tidak pernah cukup. Termasuk 4 perkara yang tidak pernah cukup dimiliki oleh 4 perkara di dunia ini, termasuk di dalamnya seorang istri. 4 perkara ini tidak pernah cukup sampai hari kiamat. 1. Bumi dari hujan. Tidak pernah cukup. Kapan bumi itu rasa cukup dari hujan? Meskipun hujannya berkali-kali, tidak akan pernah kalah yang namanya bumi itu. Tetap aja air itu tetap ditelan oleh bumi. Betul? Iya betul. Coba lihat, mana ada buminya kalah sama hujan? Tidak ada. Pasti hujannya yang kalah, buminya tetap menang. Masuk semua, air seberapa pun banyak pasti ditelan oleh bumi. Banjir pun tetap ditelan sama bumi. Itu 1. Yang kedua, yang tidak pernah puas atau yang tidak pernah cukup adalah mata dari memandang. Pernahkah kita capek memandang mata? Tidak, bahkan gratis. Apakah kena paketan? Tidak. Seandainya sama yang Maha Kuasa, manusia yang mau melihat sekarang kena paket, insya Allah pulsa laku semua. Kalau tidak ada paketannya, maka mata nggak bisa dipakai. Rawat. Untung Allah itu memberikan mata gratis. Langsung auto. Tidak usah di zoom, tak usah diperbesar atau diperkecil, langsung melihat dengan sendirinya jelas. Ya, itulah mata. Kapanpun mata melihat, tetap tidak akan pernah puas mata memandang. Yang ketiga adalah orang alim dari ilmu. Semakin dia alim, semakin dia pinter agama, semakin dia alim, maka dia semakin tidak akan pernah cukup untuk belajar. Selalu dia kurang. Maka dari itu, orang alim pasti kekurangan ilmu, tidak akan pernah cukup. Dan yang keempat adalah farji dari dzakar. Kemaluan perempuan dari dzakar itu yang tidak akan pernah cukup. Kapanpun tidak akan pernah cukup itu. Kenapa? Ibaratkan tanah dibajak, sawah dibajak. Yang kalah tanahnya apa? Bajaknya. Yang kalah. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak akan pernah cukup. 4 perkara yang tidak pernah cukup. Yang pertama adalah bumi dari hujan. Yang kedua, mata memandang. Yang ketiga, orang alim dari ilmu. Yang keempat, perempuan
dari laki-laki, atau kalau lebih dispesifikkan kemaluan perempuan dari kemaluan laki-laki, itu tidak akan pernah cukup. Nah, di sini adalah keterangan yang sahih. Yang ketiga, wat takbilih dan mencium. Itu usahakan mencium itu bukan mencium seperti layaknya kucing, bukan seperti itu. Ya, seperti keluarga suami dan istri itu pasti tahu cara mencium istri atau istri mencium suami itu pasti sudah tahu. Intinya adalah bergurau sambil mencium begitu. Wa hikmatu dzalika bentining banyak hikmah ka di saat talattuf annal mar'ata saungkuna tining banyak orang bini tuhibbu panika seneng engki mar'ah minar rajulih dari banyak orang laki ma dek kalakuan yuhibbu seneng engki rajul minha dari zauja atau minha dari mar'ah. Jadi perempuan itu statusnya pasti senang sama seorang laki-laki, apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki seperti di atas tadi, merayu, berdiskusi keluarga. Ketiga adalah mencium, itu pasti senang seorang istri itu. Sekarang ada beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang istri. Ciri-ciri wanita solehah. Apa saja ciri-ciri wanita solehah? 1. Wanita itu tunduk atau berbakti kepada suami. Yang kedua, selalu menyiapkan apapun kebutuhan suami. Yang ketiga, istri itu menghargai seorang suami. Yang keempat, istri itu selalu menerima apapun pemberian seorang suami. Dan yang kelima adalah istri itu tidak menceritakan kejelekan suami kepada orang. Kalau sekarang pada zaman medsos, kejelekan suami tidak dijadikan sebagai status atau ditaruh di Twitter atau ditaruh di Facebook. Sama itu dengan menceritakan kepada orang lain. Kalau dulu tidak ada yang namanya HP. Orang gosip itu dengan lisan. Sekarang orang gosip itu cukup dengan status. Status di FB ada, status di WA ada, status di Twitter ada, ya, status di Instagram juga ada. Lalu saat istri menceritakan keburukan suami, sama saja dia menceritakan kejelekan suami kepada orang seperti itu. Nah, di sini pentingnya kita tahu bahwa kejelekan suami berarti itu kejelekan istri berarti kejelekan seorang suami. Ya, begitulah dalam keluarga. Apakah keluarga itu tidak pernah punya masalah? Pasti ada masalah. Tapi yang bisa menyelesaikan masalah itu dengan bijak. Katanya satu bahasa, jangan sampai cicak mendengar jika punya masalah. Berarti kalau cicak tidak boleh mendengar, apalagi orang lain. Cicak pun jangan sampai mendengar. Kalau satu keluarga itu lagi ada masalah, apalagi orang lain. Seperti itu. Nah, itu saking menjaganya terhadap marwah keluarga, cicak pun jangan sampai mendengar perselisihan dalam keluarga. Itu pentingnya seorang suami yang dewasa dan pentingnya seorang istri yang sudah dewasa. Makanya kalau menikah itu usahakan mengikuti Rasul. Rasul menikah pada umur 25. Saya menikah umur 25. Kenapa umur 25 bagi seorang laki-laki? Karena pada fase itu seorang laki-laki itu sudah komplit. Jiwanya sudah mantap.
pikirannya sudah tenang, sikapnya sudah bisa diperhitungkan. Itu jika seorang laki-laki umur 25 menikah. Beda dengan laki-laki yang umur 20 tahun. Jiwanya masih labil, gampang berubah, kadang dingin, kadang panas, kadang layu, kadang segar. Itu jika umur 20 menikah. Apalagi perempuannya umur di bawah 20. Kalau sekarang kan harus 18 aturan itu. Kalau dulu masih boleh menikah umur 15, dulu boleh. Umur 16 boleh, tapi kalau sekarang tidak bisa. Minimal 18 kalau tidak salah. Seperti itu. Umur 18 itu masih sangat muda sekali. Bagi seorang perempuan umur 20, 23 itu menikah. Itu baru bagus, dewasa sudah. Artinya dewasa di sini sudah bisa memperhitungkan baik dan buruknya. Seandainya ada perselisihan, moro-moro tidak langsung pulang ke orang tua, tidak langsung begitu. Moro-moro langsung ngambek langsung. Nah, tidak seperti itu, langsung pulang aja, tidak begitu. Jadi dipikir sematang mungkin mau bertindak sesuatu. Jika umurnya di atas 20 tahun. Yang laki-laki umur 25 tahun, minimal 25 tahun. Rasul itu menikah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah itu umur 25. Siti Khadijah umur 40 tahun. Tapi jangan samakan Siti Khadijah dulu dengan sekarang. Kalau Siti Khadijah dulu itu cantiknya luar biasa, di sininya Humairah. Tapi kalau sekarang Khadijah umur 40 tahun ya sudah keriput semua, sudah tinggal casingnya kalau sekarang. Ya. Jadi usahakanlah seorang suami itu umur 25 ke atas, minimal 25, sang istri itu memilih yang umur 20, 21 atau 23. Jangan di bawah 20. Karena umur di bawah 20 itu belum cukup dewasa untuk menghadapi sebuah mahlika di rumah tangga. Seperti itu. Mungkin sampai di sini saja sedikit kajian kitab Qurratul Uyun pada kesempatan ini, dan semoga pada kesempatan yang lain kita membahas pada bab yang lain, dan semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.